Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Helen Angelina sebagai representatif dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai tim oposisi. Dalam mosi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Karena menjadi orang tua memang diperlukan ilmu dan pengetahuan. Tetapi untuk mengikuti tes sepertinya terlalu berlebihan. Setelah saya mendengar pendapat dari tim pemerintah, di sana mereka menegaskan bahwa tes kelayakan menjadi orang tua adalah hal yang terbaik untuk pola asuh. Tetapi saya tidak setuju. Alasannya, 1. Standar yang tidak jelas. Tes kelayakan tersebut tidak memiliki standar dan indikator yang jelas tingkat kevalidannya. Apakah yakin standar kelayakan yang diterapkan oleh tim pemerintah bisa diterima oleh semua orang? Karena menurut saya manusia itu bukan robot dan manusia itu unik pemikiran dan karakternya. Lalu yang kedua, jumlah anak dengan pola asuh yang salah itu lebih sedikit dibanding dengan anak dengan pola asuh yang baik. Contohnya, di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Jampang Kulon, dari 36 orang siswa, hanya terdapat 3 siswa yang sering melakukan pelanggaran sebagai akibat dari pola asuh yang salah di keluarganya. Sehingga terlalu dini untuk membuat tes kelayakan karena jumlahnya tidak signifikan. Bahkan presiden kita juga terlahir dan diasuh oleh orang tua yang tidak dites kelayakan menjadi orang tua. Ketiga, tes kelayakan syarat memiliki anak ini akan melahirkan permasalahan yang baru, bukan menyelesaikan masalah. Jika memang benar tes kelayakan menjadi orang tua ini diterapkan, bagaimana jika nanti banyak orang tua atau bahkan hampir seluruh orang tua tidak memenuhi standar kelayakan tersebut? Apakah berarti orang itu dilarang untuk memiliki anak? Bagaimana jika mereka telah menantikan anak itu setelah sekian lama? Bagaimana jika hadirnya seorang anak adalah syarat awetnya suatu pernikahan? Apakah mereka akan tetap dilarang untuk menjadi orang tua karena tidak memenuhi standar kelayakan itu? Sekarang dapat kita jumpai banyak pernikahan yang hancur karena alasan tidak punya anak. Salah satu contoh kasusnya adalah dilansir Eva VN pada 10 April 2023, kisah wanita bernama Toyen, 31 tahun di Cina menjadi contoh nyata. Toyen mengalami pernikahan yang tidak bahagia. Saat baru menikah, ia sering mengalami tekanan dan stres akibat desakan keluarga suaminya untuk segera melahirkan anak untuk mereka. Karena Toyen tetap tidak memiliki anak, maka suaminya menceraikannya. Apalagi di dalam negeri Indonesia yang kita ketahui mempunyai anak sepertinya menjadi salah satu kesuksesan dalam pernikahan. Banyak orang menikah dengan tujuan untuk memiliki anak. Bahkan di dalam Islam pun banyak dari pasangan kesuksesannya untuk bisa memiliki buah hati serta mendidik generasi barunya. Saat seorang istri atau orang tua tidak memiliki anak, masyarakat selalu menjudge hingga membuat sebagian besar keluarga, terutama istri, depresi. Maka mungkin nanti jika seorang ibu atau orang tua tidak memenuhi standar memiliki anak, maka dia akan menjadi bahan omongan orang lain dan besar kemungkinan akan membuat ibu atau orang tua tersebut depresi. Lalu mungkin nanti yang terjadi bukan kasus depresi anak karena orang tua salah pola asuh, tetapi menjadi kasus ibu atau orang tua yang depresi karena tidak bisa memenuhi standar tes kelayakan memiliki anak. Maka dari itu saya tegaskan, saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Lalu menurut saya, jika tes kelayakan untuk memiliki anak ini diterapkan, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana jika nanti banyak orang tua yang tidak bisa memenuhi standar kelayakan memiliki anak tersebut? Bukankah nanti ini akan menurunkan angka kelahiran di negara kita? Bahkan mungkin akan terputus. Mengapa kita mengambil resiko ini padahal ada beberapa negara di luar sana yang bahkan menggaji orang tua jika bisa memiliki anak. Salah satu contohnya adalah sejak 2013, setiap bayi yang baru lahir di negeri Finlandia selalu digaji dengan uang setara 155,5 juta. Di sana kita bisa lihat negara lain bahkan membayar agar ada angka kelahiran negaranya. Lalu mengapa kita malah membuat suatu program yang risikonya akan memutuskan atau mengurangi angka kelahiran anak di negeri kita? Bukankah berarti ini juga menjadi pemutus para generasi-generasi hebat yang akan lahir di negara kita? Jadi saya tegaskan lagi, kesimpulannya bahwa tes kelayakan untuk memiliki anak ini terlalu beresiko dan belum tentu akan benar-benar berhasil. Bisa saja orang tua lulus tes tersebut dan dalam menerapkan pola asuh, tetapi saat prakteknya mereka salah
sama halnya seperti siswa yang diberikan tes untuk menghafal surah. Misalnya saat tes dia berhasil menghafal karena ingin mendapat nilai, tetapi setelah menghafal terkadang dia melupakan surah tersebut. Maka tes kelayakan ini bisa diganti dengan alternatif yang lain. Misalnya edukasi parenting. Kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang lebih mendalam tentang parenting kepada orang tua. Apalagi sekarang zaman di mana serba digital. Jadi kita bisa menyebarkan edukasi ini secara mudah. Maka sekali lagi saya tekankan, saya tidak setuju dengan mosi dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat orang tua memiliki anak. Karena pada dasarnya cara orang tua mendidik itu berbeda-beda dan tidak akan ada satu standar yang bisa mewakili semua orang tua. Karena pada dasarnya banyak mereka yang tidak paham pola asuh menjadi tahu setelah menikah dan punya anak, juga mendapat sedikit-sedikit edukasi parenting. Banyak juga orang tua di luar sana yang tidak dites kelayakan untuk menjadi orang tua, tetapi mereka bisa menjadi orang tua dengan pola asuh yang baik, bahkan terbaik, hingga bisa membimbing anaknya menjadi generasi terbaik dan berprestasi. Baik Dewan Juri yang terhormat, mungkin itu saja argumen-argumen dan fakta-fakta yang bisa saya berikan. Sebagai tim oposisi dalam mosi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat orang tua memiliki anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.